Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia rasanya bisa kembali hadir bersama Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Hampir saja dijodohkan dengan penghuni gaib Gunung Semeru. Berawal dari sebuah keinginan untuk mendaki gunung. Waktu itu Bima mempunyai keinginan untuk mendaki ke Gunung Semeru sebelum tiba hari pernikahannya. Jadi, 2 bulan ke depan Bima ini akan melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, sebelum hari pernikahan itu dilaksanakan, dia ingin mendaki gunung yang mungkin adalah pendakian terakhirnya. Sebelumnya, Bima ini memang cukup aktif di kegiatan pendakian dan dia mempunyai niat setelah menikah, dia akan berhenti mendaki gunung untuk fokus ke masa depan bersama istrinya. Dia mencoba menghubungi teman dekatnya yang sudah biasa mendaki untuk mengajaknya. Tapi waktu itu temannya tidak bisa karena ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya dia berinisiatif untuk pergi ke Gunung Semeru sendiri aja, alias solo hiking. Karena di sisi lain, Bima sudah cukup akrab dengan salah satu petugas di sana. Dia juga sudah pernah mendaki ke sana bersama teman sependakiannya. Sebelum hari keberangkatan, Bima mengajak calon istrinya untuk bertemu di sebuah tempat untuk bilang kalau dia akan pergi mendaki ke Gunung Semeru untuk yang terakhir kalinya. Seorang wanita yang menurut Bima sangat cantik dan anggun. Dengan sedikit khawatir, calon istrinya pun mengizinkan dengan syarat Bima harus hati-hati dan harus pulang dengan selamat. Awalnya Bima berniat mengajak calon istrinya itu, tapi dia tidak mau, karena memang calon istrinya Bima ini bukan tipe orang yang suka dengan kegiatan pendakian. Calon istrinya Bima ini lulusan pesantren, karena memang sudah mendapatkan izin dari calon istrinya. Bima berniat untuk pergi mendaki nanti hari Minggu, 3 hari setelah dia izin ke calon istrinya itu. Nah, singkat cerita, tibalah hari Minggu. Setelah sudah siap dengan peralatannya, dia menemui sang ibu untuk meminta izin. Sambil mencium tangan ibu, dia bilang, "Bu, Bima mau izin daki untuk yang terakhir. Doain Bima biar selamat sampai rumah lagi ya, Bu." Setiap kali akan pergi mendaki, Bima selalu seperti itu. Dia selalu meminta izin pada ibunya dan memohon doa restu agar kembali pulang dengan selamat. Setelah izin diberikan, Bima lekas berangkat menuju ke pinggir jalan raya untuk menunggu angkutan umum. Mengingat ini adalah pendakian terakhir, Bima sengaja tidak membawa kendaraan sendiri. Dia pergi dengan menaiki kendaraan umum. Setelah menempuh sekitar 1,5 jam perjalanan, sampailah Bima di daerah Tumpang, Malang. Sesampainya di sana, dia menyewa mobil hardtop untuk mengantarkannya ke desa terakhir. Sesampainya di desa terakhir, Bima menghubungi temannya atau kenalannya yang bertugas di pos pendaftaran. Setelah dihubungi, temannya itu meminta Bima untuk langsung menuju ke pos pendaftaran dan ketemu di sana. Di pos pendaftaran dia disambut oleh temannya itu. "Halo Bima, apa kabar? Lama juga nih gak kesini." "Iya nih, lagi banyak urusan." "Oh ya, bulan Oktober aku nikah, datang ya," jawab Bima. Karena memang mereka ini sudah cukup lama tidak ketemu, di situ mereka ngobrol-ngobrol sambil ngopi di pos. Setelah cukup lama ngobrol, temannya Bima tanya mau nanjak kapan, dan Bima berniat untuk nanjak siang ini juga. Siang itu tidak terlihat banyak pendaki lain karena memang di tahun 2012 itu bisa dibilang pendaki gunung masih sangat jarang. Sebelum memulai perjalanan, Bima sempat bertanya pada temannya, "Banyak nggak yang mendaki hari ini?" Menurut temannya Bima, kalau hari ini cuma sedikit, tapi kalau kemarin banyak, dan kebanyakan belum turun. Setelah izin diberikan, Bima pamit sama temannya untuk memulai pendakiannya. Di awal-awal perjalanan masih belum ada yang aneh. Bima berjalan seorang diri tanpa bertemu dengan pendaki lain pun. Pos demi pos dilewati, hingga akhirnya dia sampai di Danau Ranukumbolo pada pukul 12 siang. Sesampai di Ranukumbolo itu, Bima langsung jalan menuju ke area camp yang letaknya ada di ujung seberang danau.
Sampai di situ terlihat cukup banyak pendaki lain yang sedang camp. Bima kemudian mengeluarkan alat masak untuk memasak makanan, karena sampai di Ranukumbolo itu dia sudah mulai lapar. Setelah selesai masak dan makan, dia santai-santai dulu di Ranukumbolo sambil menghabiskan satu batang rokok. Dia juga sempat berjalan keliling tenda pendaki lain untuk menyapanya. Setelah itu dia kembali ke tempat istirahatnya tadi untuk membereskan peralatan yang masih tercecer. Setelah itu dia bergegas melanjutkan perjalanan. Perjalanan kembali dilanjutkan sekitar jam 1 siang. Menurut Bima, dulu pas dia kesini, estimasi perjalanan kalau dari Ranukumbolo ke Kalimati itu kira-kira memakan waktu kurang lebih 4-5 jam. Jadi perkiraan dia bisa sampai di Kalimati antara jam 5-6 sore. Kalimati adalah camp terakhir sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak Mahameru. Setelah berjalan melewati tanjakan legendaris alias tanjakan cinta, Bima takjub dengan pemandangan yang disuguhkan. Di depan terpampang jelas sabana yang sangat luas yang ditumbuhi bunga berwarna ungu kebiru-biruan. Melihat semua itu Bima sedikit bernostalgia. Dulu sabana ini tidak sekeren ini, yang sekarang sudah berbeda. Dia segera berjalan turun dari bukit menuju ke sabana tersebut. Nah, ketika berjalan di antara bunga-bunga itu, Bima sempat berpikir, andai saja Nindi tahu semua ini, pasti dia akan senang. Nindi adalah nama calon istrinya Bima. Pelan-pelan dia berjalan melewati sabana itu, sehingga tidak terasa sampailah Bima di depan pintu hutan. Jadi, setelah melewati sabana itu, jalannya mulai memasuki hutan. Bima terus berjalan masuk ke dalam hutan tersebut. Ketika sedang di dalam hutan, keanehan mulai dirasakan oleh Bima. Di dalam hutan itu tiba-tiba kabut turun cukup tebal. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba bulu kuduk Bima berdiri tanpa sebab. Tanpa memperdulikan semua itu, dia terus berjalan menyusuri hutan. Dan lama-kelamaan muncul rasa takut di dalam diri Bima. Karena semakin ke sana, kabut yang turun ini semakin tebal di lautan yang dilewatinya ini. Terlihat cukup gelap karena tebalnya kabut itu. Sampai di sini Bima bingung harus terus jalan atau bagaimana. Kalau terus jalan takutnya nanti kesasar, tapi kalau berhenti takut keburu malam. Di sisi lain, selama perjalanan dari Ranukumbolo hingga sampai di hutan ini, Bima tidak menjumpai satu pendaki lain pun. Akhirnya Bima memutuskan untuk tetap jalan aja dengan pelan, mengikuti jalan setapak yang dilewati. Lama dia berjalan dan sudah berjam-jam, tapi Bima belum juga keluar dari hutan tersebut. Sampai di sini Bima mikir, perasaan dulu nggak sejauh ini deh hutannya. Apa jangan-jangan aku nyasar? Setelah cukup jauh berjalan, samar-samar di depan terlihat ada sebuah papan kayu. Melihat itu Bima berpikir, itu di depan pasti pos peristirahatan Cemoro Kandang. Dia cepat-cepat berjalan menuju ke tempat itu dengan tujuan untuk istirahat sebentar di sana. Sesampainya di tempat itu, ternyata benar itu adalah area peristirahatan Cemoro Kandang. Dan Bima berniat untuk istirahat di tempat itu, sekalian menunggu pendaki lain yang lewat agar dia bisa bareng. Tas carrier dia lepas dan meletakkannya di dekat pohon. Tapi baru saja diletakkan, dari depan terlihat ada 2 buah cahaya yang menyorot ke arah Bima. Karena waktu itu cukup berkabut, Bima mikirnya mungkin itu senter dari pendaki lain. Bima mengurungkan niatnya untuk beristirahat di tempat itu. Dia mengambil tasnya lagi untuk menyusul pendaki yang ada di depan itu agar dia bisa bareng. Tapi semakin lama mendekati cahaya itu malah semakin menjauh. Karena mengiranya itu adalah senter dari pendaki lain, Bima teriak, "Mas, tungguin saya, mau bareng." Tapi tidak ada jawaban dari pendaki itu. Akhirnya Bima mempercepat jalannya hingga sedikit lari untuk mengejar pendaki tersebut, sambil sesekali teriak, "Mas, tunggu mas, saya mau bareng." Tapi tetap saja tidak ada jawaban, dan 2 cahaya itu tidak juga terkejar. Hingga akhirnya Bima kelelahan dan tidak sanggup mengejar pendaki tersebut. Di sini Bima terduduk lelah di sebidang tanah sambil dia berpikir, 2 orang itu kok jalannya cepet banget ya. Sambil duduk itu dia mengeluarkan logistik di dalam tasnya untuk dimakan.
Terlihat jam di HP sudah menunjukkan pukul 5 sore dan suasananya masih seperti tadi, cukup berkabut dan sedikit terang. Karena tidak ingin kemalaman di jalur, Bima lekas melanjutkan perjalanan agar segera sampai di Kalimati. Dia kembali berjalan menyusuri jalan setapak, tapi sudah cukup jauh berjalan, dia tidak juga keluar dari hutan ini. Malahan jalur setapak yang dilewatinya ini semakin ke sana semakin sempit dan rimbun. Sampai di sini Bima berhenti sebentar untuk melihat jam di HP-nya lagi. Ternyata waktu masih menunjukkan jam 5 sore. Melihat itu Bima tersentak karena seingat Bima, terakhir kali dia melihat jam itu jam 5 sore. Tapi setelah cukup lama berjalan, waktu masih saja menunjukkan jam 5 sore. Apa jangan-jangan jam HP-ku ini rusak? Tapi nggak mungkin. Masa iya jam di HP bisa rusak? Kan aneh, pikir Bima. Yang lebih anehnya lagi, sudah cukup jauh Bima berjalan, tapi kondisinya masih sama seperti tadi, sedikit terang dan berkabut. Harusnya sekarang ini sudah gelap, kira-kira tadi dia sudah 1 jam jalan. Sampai di sini Bima mulai merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Lalu dia memutuskan untuk putar balik menuju ke tempat peristirahatan Cemoro Kandang tadi. Tapi malah semakin aneh. Dia udah merasa berjalan balik cukup lama, tapi tidak juga sampai di tempat peristirahatan Cemoro Kandang. Dan jam di HP-nya pun masih menunjukkan pukul 5 sore, tidak lebih sedikit pun. Bima benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia memutuskan untuk menaruh tasnya dan berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta tolong. Tolong! Tolong! Tapi tidak ada satu orang pun yang membalas teriakan Bima, bahkan menolongnya. Karena sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan, Bima terduduk lemah sambil terus memandangi jam di HP-nya yang masih menunjukkan jam 5 sore dan tidak menunjukkan pergerakan sama sekali. Bima mulai cemas karena dia mengira kalau dia tersesat. Untuk menenangkan pikiran, dia mengeluarkan sebatang rokok, kemudian dihisap sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Yang terlihat hanyalah hutan yang diselimuti kabut tipis, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Sepi, tenang, tidak terdengar suara apapun, bahkan angin pun tidak terasa berhembus. Sambil merokok itu Bima berpikir, bagaimana kelanjutan perjalanannya. Dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk lanjut berjalan balik dengan tujuan, siapa tahu nanti di perjalanan balik bisa bersimpangan dengan pendaki lain. Setelah rokok sudah habis, dia kembali menenteng tasnya, kemudian berjalan, tapi sangat jauh. Bima berjalan kembali. Dia tidak juga menjumpai papan yang sebelumnya dia lihat tadi. Jalan yang dilewatinya pun masih sama, sempit dan rimbun. Bima kembali terduduk lemas di sebidang tanah sambil bersandar pohon. Tidak lama kemudian terdengar ada suara srek, 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 seperti suara orang yang sedang berjalan. Mendengar itu Bima langsung melihat ke berbagai arah untuk mencari sumber suara tersebut. Lalu dari sela-sela kabut terlihat ada seseorang yang sedang berjalan ke arahnya. Melihat itu Bima langsung berdiri dari duduknya untuk menanti kedatangan orang itu. Perlahan orang itu mendekat ke arahnya. Setelah dekat tampak jelas itu adalah laki-laki parubaya, mengenakan tudung tani dan menggendong keranjang. Sepertinya bapak ini habis dari ladang. Belum sampai Bima menyapa, orang itu bilang dengan menggunakan bahasa Jawa, "Kamu ini siapa? Cari apa di sini?" "Saya mau ke puncak Semeru, Pak, tapi belum sampai." Orang itu memperhatikan Bima dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sepertinya ada yang aneh dengan Bima. Setelah memperhatikan itu dia bilang, "Ya udah, ayo ikut saya," ucap bapak itu. Bima segera mengambil tasnya dan ikut berjalan bersama orang itu. Sambil berjalan Bima bertanya, "Bapak habis dari mana?" "Habis dari sawah," jawab si bapak. "Sawahnya di sebelah mana, Pak?" tanya Bima lagi. "Itu di sana," ucap bapak itu sambil menunjuk ke arah belakang. Mendengar itu Bima berpikir, perasaan dari tadi aku nggak lihat ada sawah. Apa mungkin aku emang nggak ngelihat?
Bima berpikir seperti itu karena waktu itu kan cukup berkabut, jadi mungkin dia tidak melihat sawah si bapak. Tidak lama berjalan mengikuti bapak itu, sampailah Bima di sebuah perkampungan, dan Bima kaget. Loh, kok sampai di perkampungan? Perasaan tadi aku lewat sini gak ada perkampungan, ucapnya dalam hati. Sesampai di perkampungan itu si bapak bilang, ini desaku, aku di sini sebagai kepala desa. Oh iya, saya baru tahu, jawab Bima. Ayo istirahat di rumahku dulu, ajak si bapak. Melihat perkampungan itu Bima merasa lega. Dia mengira ini adalah desa yang ada di lereng Gunung Semeru. Urusan mendaki gunung sudah dilupakan, yang penting sekarang dia tidak tersesat dan selamat. Bima berjalan mengikuti si bapak hingga sampai di depan rumahnya. Rumahnya ada di paling ujung perkampungan tersebut. Terlihat sangat besar dan mewah. Wajar sih, namanya juga kepala desa, pikir Bima. Bapak itu kemudian mengajak Bima untuk masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, bapak itu meletakkan tudung tani dan keranjang yang digendongnya. Kemudian duduk di sebuah kursi dan memanggil istrinya. Bu, bapak pulang. Buatin minum, ini ada tamu. Mendengar itu Bima sempat menolak karena sungkan. Aduh, gak usah repot-repot pak, biar saya langsung pulang aja. Tapi bapak itu bilang tidak apa-apa dan meminta Bima untuk istirahat dulu di sini. Bapak itu kemudian meminta Bima untuk duduk di kursi di sebelahnya. Kalau dilihat-lihat, sepertinya bapak ini adalah orang baik. Pantas dia dipilih sebagai kepala desa di kampung ini, pikir Bima. Tidak lama kemudian, datanglah istri bapak itu sambil membawa 2 gelas air putih. Kemudian beliau bertanya pada Bima, kamu ini asalnya dari mana? Saya dari Lumajang, Bu, jawab Bima. Oh, ya udah, diminum dulu airnya, ucap si ibu. Ibu itu kemudian kembali ke dalam dan Bima meminum air yang disuguhkan. Setelah itu si bapak menunjukkan sebuah kamar pada Bima dan memintanya untuk istirahat dulu. Karena sungkan Bima menolak, tapi bapak itu terus memaksa Bima agar istirahat dulu aja. Berhubung waktu itu Bima juga merasa ngantuk, dan bapak itu terus memaksa. Akhirnya dia menerima tawaran si bapak untuk istirahat dulu. Di sisi lain kalau memaksa pulang, nanti malah terjadi apa-apa di jalan. Tidak lupa Bima mengucapkan terima kasih banyak pada si bapak, karena sudah merepotkan. Lalu si bapak pamit pada Bima untuk pergi ke balai desa karena urusan, dan meminta Bima untuk istirahat di dalam kamar yang sudah ditunjukkan. Bima membuka pintu kamar itu dan masuk ke dalam. Sesampai di dalam, dia sangat takjub karena kamarnya ini sangat mewah. Dindingnya terbuat dari kayu dan dihiasi guci-guci kuno, dan ranjang tempat tidurnya terbuat dari kayu dengan tiang yang penuh dengan ukiran. Jadi suasananya itu benar-benar kejawen. Bima melepas sepatunya dan meletakkan tasnya di dekat lemari. Kemudian dia merebahkan badannya di atas kasur hingga tidak terasa dia tertidur. Setelah bangun dari tidur, Bima merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dia tidak ingat apapun tentang yang sudah dia lakukan sebelumnya. Yang dia ingat hanyalah namanya adalah Bima. Seakan-akan dirinya itu seperti orang yang baru lahir. Yang dia tahu hanyalah sekarang dia berada di dalam kamar, di rumah bapak kepala desa itu. Bima kemudian keluar dari kamar, dan terlihat bapak kepala desa sekeluarga sedang duduk di meja makan. Terlihat seperti akan makan. Melihat Bima yang baru keluar dari kamar, si bapak memanggilnya untuk mengajaknya makan bersama. Tanpa ada perasaan sungkan lagi, Bima berjalan menuju ke meja makan untuk ikut makan bersama. Nasi dan sayuran sudah tersaji di meja makan. Di meja makan itu terlihat ada si bapak beserta istrinya dan satu anak gadisnya yang berparas sangat cantik, berkulit putih, bibirnya merah alami, bola matanya coklat, dan rambutnya panjang sepunggung. Gaun hijau yang dipakainya menambah kecantikan alami gadis itu. Sambil makan, seringkali Bima melirik ke arah anak gadis si bapak. Setelah selesai makan, si bapak memperkenalkan anak gadisnya itu kepada Bima, sekaligus bertanya namanya Bima. Ini anak gadisku, namanya Pusparini. Kamu namanya siapa? Nama saya Bima, Pak, jawab Bima. Ya sudah,
habis ini ikut bapak ke sawah ya. Bantu bapak bercocok tanam, ajak si bapak. Iya pak, bapak sendiri namanya siapa? Tanya Bima. Panggil aku bapak kepala desa aja, jawab si bapak. Bima mengiyakan ajakan si bapak untuk pergi ke ladang. Setelah makan itu dia pergi ke ladang bersama si bapak. Sesampainya di ladang, terlihat si bapak sedang menanam sayuran. Ada bayam, buncis, kacang panjang, kangkung, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Pantas saja tadi pas makan lauknya sayur semua, pikir Bima. Di ladang itu Bima ikut si bapak menyirami tanaman. Setelah selesai dengan semua itu, mereka kembali pulang. Dan sesampai di rumah, mereka disambut oleh anak gadisnya si bapak yang masih terlihat sangat cantik dan anggun. Lalu si bapak meminta pada Pusparini untuk mengambilkan minuman untuknya dan Bima. Si bapak dan Bima kemudian duduk di teras rumah menunggu air yang sedang diambil. Tidak lama kemudian, terlihat Pusparini datang dengan membawa 2 gelas air. Setelah meminum air itu, si bapak pamit untuk pergi ke balai desa karena ada urusan di sana dan meminta pada anak gadisnya untuk menemani Bima di sini. Di teras rumah, Bima duduk bersama Pusparini sambil ngobrol-ngobrol tentang kegiatan tadi di ladang. Ternyata Pusparini orangnya asik kalau diajak ngobrol, dan obrolan itu membuat Bima dan Pusparini menjadi semakin akrab. Hari-hari dilalui Bima seperti itu, pergi ke ladang, makan dan tidur di rumah si bapak. Hingga pada suatu ketika, si bapak menawari Bima sesuatu. Nak, kamu kan udah lama tinggal di sini. Bapak ingin menikahkan kamu dengan Pusparini. Kalau mau sawah yang sangat luas itu buat kamu. Kamu olah untuk bekal hidupmu dengan Pusparini. Tapi dengan syarat, kamu harus tinggal di sini selamanya. Mendengar itu Bima tersentak dan tidak tahu kenapa spontan dia berucap, "Waduh, Pak, maaf. Kalau untuk semua itu saya tidak pantas." Kalau dipikir secara logika, mustahil Bima menolak tawaran dari si bapak. Sekarang kalian pikir, kurang apa coba? Mau dinikahkan dengan anak gadisnya yang sangat cantik, dikasih sawah yang sangat luas, dan otomatis dia juga akan menggantikan si bapak untuk jadi kepala desa di kampung ini nantinya. Harta tahta dan wanita itu sudah di depan mata, tapi Bima malah menolaknya. Mungkin waktu itu Bima masih disayang sama Sang Maha Pencipta, hingga kata-kata itu bisa terucap dengan sendirinya. Setelah menolak tawaran itu, si bapak bilang lagi, "Jangan buru-buru, bapak juga tidak memaksa. Dipikir pelan-pelan, siapa tahu nanti kamu berubah pikiran." Si bapak memberi Bima waktu untuk memikirkannya tawaran itu. Beberapa hari ini dia diberi banyak waktu oleh si bapak untuk berduaan dengan anak gadisnya, agar Bima bisa lebih mengenal anaknya lebih jauh. Pada suatu hari, Pusparini mengajak Bima keluar rumah untuk jalan-jalan keliling kampung, dan Bima pun mau. Di sisi lain, selama Bima berada di rumah si bapak, dia ini belum pernah keluar rumah. Dia keluar rumah hanya untuk ke ladang membantu si bapak. Pergilah mereka keluar dan berjalan menyusuri kampung. Terlihat kampung ini sangat asri dan damai, udaranya sangat sejuk tanpa dicemari asap knalpot kendaraan. Bangunan rumah yang berada di kampung itu sebagian besar terbuat dari kayu yang sudah diukir. Banyak hewan ternak yang dilepas liarkan di hutan, sapi, kerbau, bebek, dan jenis hewan ternak lainnya. Seakan mereka, hewan ternak itu sudah akrab dengan pemiliknya. Terus berjalan menyusuri kampung, terlihat penduduknya ini unik. Ada yang jalannya pincang hingga merangkak, ada yang matanya lebar dan melotot, ada yang tangannya panjang sebelah dan macam-macam. Tapi anehnya melihat semua itu, Bima tidak merasa takut sama sekali. Justru dia malah merasa beruntung karena dia mempunyai tubuh yang sempurna. Dan di kampung itu tidak ada yang namanya malam. Cuacanya selalu berkabut dan tampak suram seperti kalau menjelang maghrib. Di tengah-tengah perkampungan itu, samar-samar Bima mendengar ada suara wanita yang memanggil-manggil namanya. "Bima! Bima! Pulang! Pulang!" Mendengar itu Bima langsung menoleh ke berbagai arah untuk mencari tahu siapa yang memanggil-manggil namanya itu.
Tapi tidak terlihat ada seorang pun yang sedang memanggil namanya. Suara itu terus terdengar di telinga Bima, hingga lama-kelamaan kepalanya ini merasa pusing. Setelah cukup lama berjalan berkeliling kampung, Bima dan Pusparini sampai di sebuah telaga yang airnya sangat jernih. Di pinggir telaga melihat ada seorang gadis kampung yang sedang berjalan menyusuri telaga tersebut sambil membawa beberapa potong bambu dan mengenakan kemben khas Jawa. Sepertinya gadis itu hendak mengambil air di telaga tersebut. Gadis itu berjalan lewat di depan Bima dan Pusparini yang sedang duduk. Melihat gadis itu dari dekat, sekilas Bima ingat sesuatu. Sepertinya gadis ini tidak asing baginya. Aku kok kayak pernah ketemu sama orang ini ya? Tapi di mana? Ucap Bima dalam hati. Bima coba mengingat-ingat kapan dia pernah bertemu dengan gadis ini. Ketika sedang memikirkan semua itu, Pusparini memecahkan konsentrasinya. Mas, kenapa? Lagi mikirin apa? Enggak Rini. Aku kok kayak pernah lihat orang tadi ya? Jawab Bima. Ketemu di mana? Tanya Pusparini. Nah, itu dia. Aku nggak ingat kapan aku ketemu. Jawab Bima yang masih bingung. Di telaga dekat batu, mereka membahas perjodohan yang ditawarkan si bapak. Rini sudah setuju dengan perjodohan itu, tapi belum dengan Bima. Melihat kalau Bima belum bisa menerima perjodohan itu, terlihat mata indahnya Rini berlinang air mata. Sepertinya dia sudah jatuh hati pada Bima. Melihat Rini yang sepertinya kecewa, Bima mencoba menenangkannya. Rini, kamu jangan sedih. Aku bukan tidak mau menerima perjodohan itu. Hanya saja aku belum siap menerima semua pemberian si bapak. Rini kemudian melihat ke arah Bima dengan tatapan sayu. Sebenarnya Bima tidak tega melihat Rini seperti itu. Bola mata coklat yang tadinya terlihat indah sekarang menjadi sayu. Lalu Bima menjelaskan pada Rini, beri aku waktu untuk memikirkan semua ini. Kalau sudah tiba saatnya aku bisa menerima, aku akan menerima perjodohan ini. Ucap Bima sambil mengusap mata Rini yang sudah dipenuhi air mata. Perlahan Rini mulai senyum, kemudian Bima mengajak Rini untuk pergi meninggalkan telaga untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, Bima langsung masuk ke dalam kamar dan merebahkan badannya di atas tempat tidur. Dan otaknya masih terus kepikiran oleh suara wanita yang tadi memanggil-manggil namanya, dan juga gadis yang ditemui di telaga tadi, hingga tidak terasa Bima tertidur. Di dalam tidurnya, Bima bermimpi sedang berada di tengah-tengah kampung itu. Lalu dari kejauhan ada seorang wanita paruh baya yang melambaikan tangannya pada Bima. Seakan wanita ini sedang memanggil Bima. Bima pun berjalan mendekat ke arah wanita itu. Sesampai di tempat wanita itu, sepertinya Bima mengenalnya. Wanita itu kemudian memeluk Bima sambil berkata, "Pulang nak, pulang. Ditunggu ibumu di rumah." Mendengar itu Bima berpikir, "Pulang? Ibuku? Pulang kemana?" Wanita itu kemudian melepaskan pelukannya dan pergi meninggalkan Bima. Belum jauh meninggalkan, terlihat ada seorang gadis yang sedang membawa beberapa potong bambu sedang berjalan di depan Bima. Yang tidak lain itu adalah gadis yang ditemui Bima di pinggir telaga. Wanita itu melemparkan senyum pada Bima. Dan lagi-lagi wanita itu mengingatkan Bima pada seseorang yang pernah dia kenal. Wanita itu berlalu meninggalkan Bima. Di saat yang bersamaan, Bima merasa pusing memikirkan kejadian ini. Di dalam kepalanya timbul pertanyaan, siapa orang yang memelukku tadi, dan siapa gadis yang melemparkan senyum kepadaku tadi? Ketika sedang bingung memikirkan semua itu, Bima bangun dari tidurnya. Dan bangunnya Bima itu masih dengan keadaan pusing di kepalanya. Masih dalam kondisi terbaring di tempat tidur, Bima melihat ke arah sebelah lemari, yang di situ terdapat tas carrier dan sepatunya. Dan seketika itu juga Bima ingat kalau dia pernah diajak bapak-bapak untuk mampir ke rumah ini. Mengingat semua itu, Bima lekas bangkit dari tidurnya dan keluar kamar untuk menemui si bapak. Tapi saat itu rumah terlihat sangat sepi. Sepertinya orang-orang rumah sedang keluar. Lalu terlihat Rini datang sambil membawa piring yang berisi makanan. "Mas Bima udah bangun. Ayo mas, makan dulu," ucap Rini sambil menaruh makanan itu di atas meja. Bima menghampiri Rini
dan mereka pun makan bersama. Sambil makan, Bima bertanya pada Rini, "Sepi banget, Bapak dan Ibu kemana, Rin?" "Bapak sedang ke balai desa, kalau Ibu sedang ke ladang," jawab Rini. Setelah makan, terlihat Bapak baru pulang dari balai desa dan ikut duduk di meja makan. Lalu si Bapak bilang, "Udah bangun Bima? Habis diajak Pusparini kemana aja tadi?" "Jalan-jalan di kampung, Pak. Terus duduk di pinggir telaga." "Gimana nak? Udah dipikirkan tawaran Bapak?" Bima terdiam sejenak, lalu dia menjawab, "Maaf Pak, saya sudah punya calon. 2 bulan lagi saya akan menikah." Si Bapak kemudian memegang pundaknya Bima sambil berucap, "Ya udah, nggak apa-apa. Kalau itu sudah jadi keputusanmu, Bapak tidak bisa memaksa." Setelah kata-kata itu terucap, terlihat Rini memasang raut wajah yang sedih. Sepertinya dia sedang menahan tangis. Kemudian si Bapak bertanya lagi pada Bima, "Kalau begitu, sekarang apa yang kamu inginkan?" "Saya ingin pulang, Pak. Saya sudah lama di sini. Nanti ibu saya nyariin," jawab Bima. Bima bilang kalau dia ingin pulang, lalu si Bapak lanjut berkata, "Ya udah, habis ini biar ditunjukkan Pusparini jalan pulang." Si Bapak kemudian meminta pada Rini untuk mengantarkan Bima menuju jalan pulang. Bima kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil tas dan sepatunya. Setelah itu dia pamit sama si Bapak dan istrinya yang kebetulan baru pulang dari ladang. Setelah berpamitan, Rini mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat menuju jalan pulang. Di perjalanan menuju ke tempat tersebut, terlihat Rini sangat berbeda dengan sebelumnya. Dia tampak murung, sepertinya dia sangat sedih. Tidak lama berjalan, sampailah mereka di sebuah tempat yang di situ terdapat sebuah gapura. Mereka berhenti tepat di depan gapura tersebut. Terlihat wajah Rini sudah dipenuhi oleh air mata. Sepertinya dia enggan melepas kepergian Bima. Dengan keadaan yang seperti itu, Rini memberitahu Bima, "Setelah melewati gapura ini, Mas Bima bisa kembali dan bisa pulang," ucap Rini sambil menahan kesedihannya. "Ya udah, aku pulang dulu. Terima kasih sudah mengantarkan sampai ke sini," ucap Bima sambil memegangi pundaknya Rini. Bima kemudian berjalan mendekati gapura itu. Sebelum akan masuk melewati gapura, dia melihat Rini sedang melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan, dan Bima pun melambaikan tangannya juga. Mungkin berat bagi Rini untuk melepas kepergian Bima, tapi mau bagaimana lagi, Bima punya kehidupannya sendiri. Jadi mau tidak mau dia harus pergi untuk pulang. Setelah melewati gapura itu, Bima nengok lagi ke belakang untuk melihat Rini untuk yang terakhir kalinya. Tapi seketika itu gapura yang tadi dilewati beserta Rini yang sedang berdiri hilang begitu saja. Yang terlihat hanyalah hutan pinus yang cukup lebat. Melihat gapura itu yang tiba-tiba hilang, Bima menjadi bingung. Setelah ini dia harus kemana? Dia harus berjalan menapaki jalur setapak yang ada, hingga akhirnya dia menjumpai sebuah papan kayu. Anehnya, jalannya Bima ini seperti ada yang menuntun dengan sendirinya. Kakinya ini terus berjalan tanpa dia tahu akan kemana. Melihat keadaan di sekitarnya, Bima malah semakin bingung. "Aku ini sedang di mana dan mau kemana?" pikir Bima. Dengan sendirinya kakinya terus melangkah hingga dia menjumpai sebuah danau yang sangat luas dan beberapa orang yang di tepi danau tersebut. Tanpa menghiraukan orang-orang yang ada di tepi danau, kaki Bima terus melangkah menyusuri pinggir danau tersebut tanpa berhenti dan tanpa merasa lelah. Setelah lama berjalan, di depan terlihat ada sebuah perkampungan, dan kakinya ini dengan sendirinya melangkah ke arah perkampungan tersebut. Ketika akan sampai di perkampungan itu, terlihat ada beberapa orang yang sedang mengerumuni sebuah bangunan, hingga akhirnya Bima kenal dengan salah satu orang yang ada di situ. Sebut saja dia adalah Pandi, temannya Bima waktu itu. "Udah turun bro, mau langsung pulang apa istirahat dulu?" sapa Pandi. "Iya nih, kayaknya aku langsung pulang aja deh," jawab Bima. "Ya udah, kalau gitu hati-hati di jalan ya," ucap Pandi. "Tapi aku nggak tahu jalan pulang," jawab Bima. Meskipun mengenal Pandi, tapi Bima tidak tahu arah jalan pulang. Bahkan dia juga tidak tahu sekarang dia ini ada di mana.
Bisa dibilang, waktu itu Bima ini seperti orang linglung. Yang ada di dalam pikirannya hanya kampung yang dia tempati sebelumnya, termasuk si bapak dan anak gadisnya. Awal Bima melihat perkampungan ini, dia menganggap kalau ini adalah perkampungan yang sebelumnya ditempati, tapi ternyata bukan. Melihat Bima dalam keadaan seperti itu, Pandi sudah mengira kalau Bima ini sedang dalam kondisi yang tidak stabil, alias gangguan jiwa. Kemudian Pandi mengajak Bima untuk pergi ke salah satu rumah warga yang sudah kenal dengan pemilik rumahnya. Sesampai di rumah tersebut, Pandi menanyakan apa yang sedang terjadi pada Bima hingga dia jadi seperti ini. Orang yang ditemui itu sudah cukup tua, lalu terdengar si pemilik rumah itu berkata, "Temanmu ini habis dibawa makhluk lain ke alamnya selama 40 hari. Tapi dia beruntung karena masih dikembalikan. Itulah sebabnya dia sekarang jadi seperti ini." Mendengar itu Pandi benar-benar kaget, lalu terdengar Pandi bertanya pada orang itu, bagaimana agar Bima bisa kembali normal. Menurut orang itu, dia harus pulang ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Karena dengan itu, dengan sendirinya nanti, dia akan ingat dengan dunianya sendiri. Di rumah itu Bima masih terus diam tanpa bicara satu kata pun. Dia hanya bisa mendengar percakapan antara Pandi dan pemilik rumah itu. Lalu terdengar lagi si pemilik rumah itu meminta pada Pandi untuk mengantarkan Bima pulang ke rumahnya. Karena kalau harus pulang sendiri, dia tidak akan bisa. Akhirnya Pandi berinisiatif untuk mengantarkan Bima pulang. Dan Bima pun hanya menurut kemanapun Pandi mengajaknya. Pandi mengantarkan Bima pulang dengan menggunakan motornya. Di sepanjang perjalanan, Bima merasa semakin bingung melihat keadaan sekitar yang sangat ramai. Sesampai di depan rumahnya, tiba-tiba Bima ingat kalau rumah ini adalah tempat tinggalnya. Pandi kemudian mengajak Bima untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, Bima melihat ada seorang wanita yang tidak lain dia adalah ibunya. Melihat itu tiba-tiba Bima ingat semuanya. Ingat kalau ini adalah tempat tinggalnya dan wanita itu adalah ibunya. Bima langsung lari merangkul sang ibu sambil menangis. Melihat Bima yang tiba-tiba seperti itu, sang ibu bingung lalu dia bertanya pada Pandi, apa yang sebelumnya terjadi pada Bima. Tapi Pandi tidak mengatakan yang sejujurnya pada ibunya, kalau Bima habis dibawa makhluk lain ke alamnya. Di sisi lain, Pandi juga tidak tahu persis kejadiannya. Melihat keadaan Bima yang sepertinya sudah normal, Pandi pamit pada Bima dan ibunya. Bima mengucapkan banyak terima kasih pada Pandi karena sudah mau mengantarkannya pulang. Di rumah Bima menceritakan tentang apa yang dialaminya di gunung itu pada ibunya. Mendengar cerita dari Bima, sang ibu terlihat sangat kaget. Tahu nggak, ternyata wanita parubaya yang waktu itu melambaikan tangan dan memeluk Bima itu adalah gambaran dari ibunya Bima yang terus mendoakan anaknya selama Bima pergi ke gunung waktu itu. Pantas saja waktu itu Bima merasa seperti kenal dengan wanita itu. Dan seorang gadis yang membawa potongan bambu di telaga waktu itu adalah gambaran dari Nindi, calon istrinya Bima, yang mungkin dia juga turut mendoakan Bima agar selamat sampai kembali pulang. Mengetahui semua kejadian itu, Bima tidak habis pikir, kok bisa kejadian itu bisa aku alami? Andai saja waktu itu aku menerima tawaran si bapak untuk dinikahkan dengan anaknya, sudah dipastikan sekarang aku tidak pulang dan tinggal di sana. Singkat cerita, beberapa hari setelah Bima menghubungi Pandi untuk mengajaknya bertemu dengan tujuan untuk balas budi. Mereka bertemu di sebuah tempat yang berada di kota Malang. Setelah bertemu, sekali lagi Bima mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Pandi. Lalu Pandi bertanya pada Bima apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Bima pun menceritakan semua itu pada Pandi. Dan selama Bima berada di kampung itu hingga bertemu dengan si bapak dan anak gadisnya, ternyata cuma 3 hari. Tapi menurut orang yang mereka temui waktu itu, Bima sudah tinggal di alam sana selama 40 hari. Benar saja, Bima juga merasa kalau dia sudah tinggal di rumah si bapak sangat lama. Bima benar-benar beruntung karena masih dikembalikan ke alamnya. Kalau tidak, mungkin sekarang ini Bima sudah tinggal di sana dan dinikahkan dengan gadis itu dengan penuh kemewahan. Nah, selama berada di kampung, ingatan Bima ini dihilangkan oleh mereka. Jadi dia tidak bisa mengingat alamnya sendiri. Dan yang dia tahu hanyalah alam mereka. Kalaupun bisa kembali ke alamnya sendiri,
dia ini akan tampak seperti orang linglung karena di dalam pikirannya masih di alam sana. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.